Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ta'ala, kalau masih dalam masa iddah ini mereka masih tetap saling mewarisi, karena di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Jadi kalau ada kematian di dalam masa iddah ini, ya, itu masih tetap saling mewarisi satu dan yang lainnya. Apakah yang meninggal suami yang mentala istrinya, ataupun yang meninggal istri yang sedang menjalani masa iddah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga sambil kita niat i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita setiap Senin malam yang berkaitan dengan pembahasan problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris, berarti kita membicarakan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana bagian-bagian ahli waris itu langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita garis bawahi dan kita tekankan bahwasanya bagian ahli waris itu bukan ditetapkan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris bukan juga ditetapkan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian ahli waris itu semua Allah tetapkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Di sana ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris. Ta'allamul faraida wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kita sering mengulang-ulang tentang fadilah mempelajari ilmu faraid ini. Bahkan Rasulullah menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu ini, dan ilmu faraid ini juga disebutkan oleh Rasulullah sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu. Karena bicara tentang masalah fikih faraid ataupun hukum waris,
itu tidak hanya kita mempelajari secara pembagian fikih hitung-hitung waris saja, tapi di sana ada berkaitan dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah pernikahan, karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Berarti setidaknya kita harus faham juga berkaitan dengan fikih nikah. Kapan sebuah akad pernikahan itu dianggap mereka telah menikah dengan akad yang sah? Kapan disebut sebuah pernikahan itu sudah dianggap terputus ataupun tidak ada lagi hubungan perkawinan, ya. Dan ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang juga sering dialami oleh masyarakat. Ya. Contoh kasus ketika seorang suami mentalak istrinya, saya talak kamu. Sehingga akibat dari ucapan seorang suami ini timbullah yang namanya masa iddah. Nah, jadi masa iddah ini adalah masa untuk menunggu, kalau dalam bahasa istilah yang mudah kita fahami, karena di masa iddah ini adalah masa untuk melihat apakah ada janin di dalam rahim istrinya atau tidak. Di masa iddah ini juga seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah, ya. Di masa iddah ini juga seorang istri tidak boleh menerima pinangan orang lain. Ini juga sering terjadi, ya. Ditalak oleh seorang suami, lalu belum habis masa iddah istrinya itu sudah menerima pinangan orang lain. Nah, ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui kapan berakhirnya masa iddah. Dan di masa iddah ini seorang suami dan seorang istri harus sama-sama untuk saling mengoreksi diri sendiri, ataupun sama-sama untuk melakukan muhasabah terhadap diri sendiri. Dan sebelum berakhirnya masa iddah masih diperbolehkan untuk rujuk kembali kalau ini adalah talak satu ataupun talak rajai, ya. Sehingga ada satu kasus seorang suami mentalak istrinya talak satu ataupun talak rajai. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya masa iddah yang dicerai oleh suami itu selama 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya. Thalathata quru yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi, baru 1 bulan berjalan ataupun 1 kali haid istrinya berlalu, masih dalam masa iddah ini. Qadarullah suaminya meninggal dunia, suami yang telah mentalak dia tadi meninggal dunia. Maka pertanyaannya, apakah untuk istri yang sudah ditalak oleh almarhum suami ini, yang masih menjalani masa iddah ini, apakah dia mendapatkan hak warisan daripada harta yang ditinggalkan oleh suaminya? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau masih dalam masa iddah ini mereka masih tetap saling mewarisi, karena di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Jadi kalau ada kematian di dalam masa iddah ini, ya, itu masih tetap saling mewarisi satu dan yang lainnya. Apakah yang meninggal suami yang mentalak istrinya, ataupun yang meninggal istri yang sedang menjalani masa iddah, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini tetap saling mewarisi mereka. Tapi kalau udah selesai masa iddah, sudah katakanlah 6 bulan berlalu, ya, dari ucapan talak yang diucapkan oleh suaminya, maka dalam hal ini kalau terjadi meninggal salah satu di antara mereka, maka ini tidak saling mewarisi, karena tidak ada hak untuk mantan suami, dan tidak ada hak warisan untuk mantan istri. Maka kita sebutkan tadi, masalah warisan ini ada kaitannya dengan masalah nikah. Masalah warisan ada kaitannya dengan bab talak. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah, wasiat, masalah zakat juga ada kaitannya, dan juga masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan nasab
dan juga dengan permasalahan ilmu yang lain seperti ilmu hisab ataupun ilmu perhitungan, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, namun ilmu tersebut kata Rasulullah termasuk ilmu yang dilupakan. Kadang-kadang orang ketika dibahas tentang masalah warisan itu dianggap sesuatu hal yang sensitif, dianggap menjadi sesuatu hal nggak perlu kita bahas itu, ya. Seakan-akan kalau ada yang bahas tentang masalah warisan, seakan-akan dia tamak harta. Nauzubillah min dzalik. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan berlakunya masalah kewarisan itu kapan? Ketika ada yang meninggal dunia, ya. Lalu kalau ada orang masih hidup, dia bagi-bagi harta, lalu dia katakan kepada rekannya ataupun temannya, saya sudah bagi-bagi harta warisan untuk anak-anak saya, dengan harapan nanti kalau saya meninggal dunia nggak ribut-ribut lagi anak-anak ini. Nah, maka secara fikih ini ada yang kurang tepat, karena tidak memenuhi syarat-syarat kewarisan. Apa itu syarat kewarisan? Meninggalnya si pewaris secara hakiki ataupun secara hukum, ya. Jadi harus ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang yang masih hidup bagi-bagi harta, itu disebutkan dengan permasalahan hibah ataupun wasiat. Dan bicara wasiat seseorang untuk ahli waris, ini juga ada syarat-syaratnya, ya. Kadang-kadang ada wasiat orang tua kepada anak yang mana wasiat tersebut menjadi sumber keributan daripada anak-anak tersebut, sumber keributan daripada ahli waris. Contoh misalkan seorang orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti rumah induk ini jangan jual-jual, ya. Nah, sehingga waktu itu mereka dengar kata orang tuanya. Nah, selepas kematian orang tuanya, meninggal orang tuanya, apa yang terjadi? Yang namanya anak-anak ini secara ekonomi mereka pasti ada perbedaan. Ada yang mapan, ada yang kurang mapan, ya. Yang mapan suatu ketika dia tetap mempertahankan wasiat, ya. Yang kurang mapan nanti suatu waktu dia akan minta kepada abangnya ataupun kepada kakaknya, bang, itu rumah peninggalan ayah itu ada hak saya butuh uang, anak mau masuk kuliah, mau masuk sekolah dan lain sebagainya, ataupun untuk bayar kontrakan dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti yang mapan itu dia mengatakan kepada adiknya, dek, wasiat orang tua kita nggak boleh jual-jual. Sehingga yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak dia secara faraid. Sehingga ini terjadi kontradiksi, terjadi permasalahan, ya. Maka dalam kasus ini mana harus dipegang? Apakah seseorang itu mempertahankan wasiat, ataupun ahli waris yang lain itu berhak dia nuntut haknya sesuai dengan porsi faraidnya? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berlaku lagi wasiat kalau kondisi seperti itu. Karena hukum dasar wasiat tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Berdasarkan Rasulullah SAW ataupun hadis Rasulullah yang menyebutkan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sejatinya mereka sudah ada hak-hak mereka yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ada yang berhak dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara sunnahnya wasiat itu diberikan untuk siapa? Untuk selain ahli waris, ya. Mau dikasih untuk anak angkat sah, boleh. Wasiat itu dikasih untuk anak angkat, karena anak angkat dia tidak dapat hak secara faraid ataupun secara warisan, dia bukan termasuk ahli waris. Mau diberikan kepada anak tiri boleh, karena anak tiri juga bukan
termasuk ahli waris. Contoh misalkan seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak dari suaminya yang dulu, ya. Jadi qadarullah ketika mereka menikah, mereka tidak memiliki keturunan, meninggal dunia suami. Nah, berarti meninggalkan ahli waris seorang istri dan ada anak bawaan istri ataupun anak tiri. Jadi menjadi sebuah pertanyaan, apakah anak bawaan daripada istrinya tadi dapat hak warisan dari ayah tirinya? Maka ini tidak dapat. Maka boleh enggak seorang orang tua ataupun seorang bapak ini memberikan wasiat kepada anak tirinya? Boleh. Nah, dalam pemberian wasiat ini pun enggak boleh semua harta. Ada batasan-batasan. Itu wasiat maksimalnya adalah 1/3. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat itu pada dasarnya enggak boleh untuk ahli waris, tapi peruntukan yang sebenarnya adalah untuk selain ahli waris. Dikasih untuk masjid boleh, dikasih untuk kemaslahatan umat boleh, untuk lembaga pendidikan agama ini sangat dianjurkan, ya. Tapi batasan maksimal pemberian wasiat itu enggak boleh seluruh harta, hanya diberikan maksimalnya adalah 1/3. Boleh dikasih semua harta dan boleh dijalankan apabila semua ahli waris inti itu sepakat. Oh, kami alhamdulillah ada rezeki, udah enggak apa-apa, jalanin aja wasiat seperti wasiat almarhum, seluruh hartanya diwakafkan buat masjid ataupun diberikan buat masjid. Itu boleh kalau ahli waris intinya ini setuju. Tapi kalau ahli waris inti enggak setuju, maka bukan berarti wasiat itu batal, tetap dilaksanakan wasiat dengan mengambil batasan maksimal, yaitu 1/3 dari total harta peninggalan dari almarhum, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kalau terjadi kontradiksi, yang satu minta hak secara wasiat, yang satu lagi dia minta hak secara faraid, maka batallah wasiat, sehingga faraid ini harus dijalankan, harus diberikan hak kepada ahli waris yang berhak. Karena sekali lagi, bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi daripada hak daripada ahli waris yang berhak tersebut. Baik, jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara warisan tadi banyak kaitannya tadi dengan permasalahan dalam ilmu fikih. Maka Rasulullah katakan dia adalah setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Kalau terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar, jadi ilmu ini menjadi yang sesuatu yang dilupakan tadi, enggak mau belajar. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang faham, ya, mewafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa efeknya ketika sebuah ilmu itu dicabut? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Dan ini sudah terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk kasus kedua terbanyak yang ada di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah itu adalah permasalahan kewarisan dengan segala macam problematikanya. Tentu urutan yang pertama dalam kasus yang terjadi di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah adalah kasus perceraian. Itu urutan pertama. Disusul urutan yang kedua, yaitu berkaitan dengan permasalahan harta dengan segala macam problematikanya. Boleh jadi tentang masalah hibah tadi, boleh jadi tentang masalah wasiat, boleh jadi nanti ada kasus tentang anak angkat, kasus tentang anak zina, kasus tentang penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama. Dan ini juga sering terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terakhir kita sebutkan tadi, penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama ini rentan terjadi sengketa.
rentan terjadi permasalahan. Jadi ada kasus yang sudah 17 tahun tidak dibagi-bagi harta dari peninggalan orang tuanya. Ada kasus yang sampai 24 tahun belum difaraidkan, ya, baru sekarang mau difaraidkan. Dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kematian yang berlapis. Apa makna kematian yang berlapis? Ataupun dalam bahasa lainnya terjadi tumpang tindih dalam kewarisan. Maknanya belum dibagi harta peninggalan kakek, ya, meninggal lagi anak-anak kakek, ya, belum difaraidkan lagi, nanti ada yang meninggal sampai 3-4 generasi, ya, baru sekarang mau dibagi, itu pun karena ribut, karena mau ribut, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah ditanya misalkan, sebenarnya kapan waktu ideal daripada pembagian warisan itu? Jadi waktu ideal pembagian warisan itu, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, memang tidak disebutkan secara spesifik berkenaan dengan waktu pembagian warisan. Tidak disebutkan harus di hari ke-7 dari kematian almarhum, harus di hari ke-40 ataupun hari ke-100, tidak disebutkan. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran itu disebutkan secara umum saja bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah diselesaikan berkaitan dengan hutang piutang dan juga wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi pembagian warisan itu dilakukan setelah dilakukan wasiat ataupun hutang. Walaupun redaksi ayatnya mendahulukan wasiat kemudian hutang, namun Rasulullah SAW lebih mendahulukan hutang dulu baru wasiat. Nah, lalu dalam proses pembagiannya bagaimana? Ya, maka ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau ada yang meninggal dunia, kita tentukan dulu siapa ahli waris yang berhak, siapa ahli waris yang tidak berhak. Penentuan sebelum pembagian, jadi kita tentukan dulu, ya. Jangan sampai kadang-kadang yang banyak bicara itu yang nggak berhak pula. Jadi yang nggak berhak dia pula yang banyak ngomong, ya. Contoh kasus seperti ini, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, ya, kemudian almarhum memiliki seorang anak perempuan, dan almarhum memiliki saudari perempuan kandung, adik kandung yang perempuan, dan almarhum punya wali ataupun paman, ya, abang ayah ataupun adik daripada ayah almarhum, ya, dari yang meninggal dunia. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam kasus yang kita sebutkan ini, ya, tadi ada istri, ada seorang anak perempuan, ada saudari perempuan kandung, dan ada paman. Nah, jadi dalam kasus ini kadang-kadang yang banyak ngomong itu yang nggak berhak, ya. Lalu kita tentukan dulu siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak. Yang pertama, istri secara hukum dia berhak mendapatkan warisan. Karena kenapa? Adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah, dan mereka dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Maka istri tersebut dia termasuk ahli waris yang berhak. Yang kedua, termasuk ahli waris yang berhak adalah anak perempuan semata wayang ataupun anak perempuan tunggal. Maka status anak perempuan ini harus itu adalah anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak tiri, ya. Jadi harus itu adalah anak kandung yang betul-betul ada hubungan darah dengan almarhum, ya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahli waris yang berhak dalam kasus ini siapa? Saudari perempuan kandung, adik daripada almarhum, ya, yang perempuan itu termasuk ahli waris yang berhak. Lalu bagaimana dengan paman? Paman dalam kasus ini dia rupanya termasuk ahli waris yang tidak berhak.
Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh dalam hal ini paman lebih berhak karena dia adalah laki-laki. Oke, secara hubungan perwalian untuk nikah memang dia diperlukan. Tapi dalam permasalahan kewarisan tunggu dulu. Ya. Jadi kita tetapkan istri dia mendapatkan porsi 1/8. Kenapa istri dia dapat bagian 1/8? Karena almarhum ada meninggalkan keturunan, 1 anak perempuan. Kalau enggak ada anak, istri dapat bagian 1/4 dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian untuk seorang anak perempuan tunggal, dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun setengah ataupun 50%. Ya. Jadi anak perempuan tunggal dia dapat bagian setengah daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya. Dari mana kita tahu anak perempuan ini dapat bagian setengah? Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi kalau hanya 1 anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, dia hanya 1 saja, maka dia dapat bagian 50 ataupun setengah ataupun 50%. Nisfu. Baik, tadi 1/8 untuk istri, setengah untuk anak perempuan. Kemudian tadi siapa yang kita bilang berhak? Saudari perempuan kandung. Nah, lalu ada yang bertanya, Ustaz, kenapa saudari perempuan kandung ini berhak? Kenapa bukan paman yang lebih berhak? Nah, di dalam kasus ini Rasulullah SAW menyebutkan, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika dengan dia bertemu dengan keturunan perempuan daripada almarhum sebagai asabah. Ya. Jadi kalau almarhum punya adik perempuan dan almarhum ada anak perempuan, maka untuk adik perempuan kandung daripada almarhum dia dapat bagian sisa ataupun asabah. Yang mana asabah ini dikenal dengan asabah ma'al ghairi. Jadi kalau kita baca asabah itu ada 3 macamnya. Ada asabah bin nafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kasus ini yang berhak dapat itu adalah saudari perempuan kandung dengan pembagian asabah ma'al ghairi. Sedangkan paman, kondisi seperti ini dia terhalang dengan saudari perempuan kandung yang posisinya adalah asabah ma'al ghairi. Karena ketika saudari perempuan kandung daripada almarhum, walaupun dia perempuan ini, ketika posisi dia asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan bersama. Karena banyak kasus di masyarakat kita mendengar dalam kasus ini katanya yang berhak dapat adalah paman karena dia laki-laki, sedangkan saudari perempuan kandung ini enggak dapat ya karena dia perempuan. Ini hati-hati dalam memberikan fatwa. Karena para ulama ilmu faraid ketika dibahas bab tentang masalah hajab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan, itu mereka membuat sebuah kaidah yang disebutkan bahwasanya tidak halal ataupun haram bagi orang yang tidak faham tentang bab hajab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena kenapa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, harus kita tentukan tadi penentuan ahli waris dengan benar. Mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Kemudian yang kedua, kita inventarisir apa saja harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum secara sempurna. Nah, ini juga sebagian orang kita menganggap kalau misalkan ada seorang orang tua meninggal dunia, katakanlah seorang ibu meninggal dunia, ya, meninggal dunia, masih hidup ayahnya, lalu tidak dibagi dulu, tidak difaraidkan dulu. Karena kenapa? Alasannya mentang ayah, masih hidup ayah. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
Kalau anak-anaknya sudah berusia ataupun sudah beranjak usia untuk menikah ataupun sudah dewasa, maka ini harus disegerakan pembagian warisan. Ya. Yang dibagi harta siapa? Bukan harta ayah, karena ayah masih hidup, tapi yang dibagi adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah ibu. Itu yang dibagi. Di sana ayah dapat juga sebagai seorang suami, dia mendapatkan bagian 1/4, sisanya itu diberikan kepada anak-anak kandungnya. Karena ini juga banyak kasus, ya, meninggal istri tidak difaraidkan karena masih hidup ayah. Enggak lama ayahnya menikah lagi. Nah, setelah menikah lagi sudah terjadi pencampuran harta dengan istri yang baru. Nah, apalagi nanti ada aset yang seharusnya di sana adalah milik istri pertama ataupun harta bersama dengan istri pertama dijual oleh si ayahnya, lalu dibuat rumah ataupun dibuat investasi di masa dengan istri keduanya, istri yang baru. Sehingga istri yang kedua ataupun istri yang baru ini menganggap harta itu adalah harta bersama dengan dia, sedangkan harta asalnya itu berasal daripada harta istri pertama. Ini yang banyak terjadi masalah, ya. Yang puncaknya bagaimana? Ketika meninggal dunia ayah. Jadi ketika meninggal dunia ayah, si anak-anak dari istri pertama ini dia menuntut bahwasanya aset yang dibangun dengan ketika masa dengan istri baru ayah ini ataupun istri kedua ayah ini ada hak juga mereka. Sedangkan istri yang baru ini ataupun istri kedua daripada ayahnya ini menganggap harta ini adalah harta bersama karena dibangun ketika sudah pernikahan dengan dia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kenapa ini terjadi? Karena ditangguhkan pembagian warisan dalam waktu yang lama, sehingga ini rentan terjadi permasalahan, apalagi sampai ribut, ya, sampai ribut dibawa ke mahkamah. Lalu istri yang kedua ataupun istri yang baru dari ayah ini tetap mengklaim bahwasanya harta itulah harta bersama karena dibangun ketika masa hidup dengan dia ataupun ketika masa perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengklaim bahwasanya harta yang dibangun itu ada harta mamaknya yang belum difaraidkan oleh ayahnya. Nah, sehingga ini jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi kalau tidak ada halangan-halangan maka ini harus segera difaraidkan untuk para ahli warisnya. Makna halangan ini boleh jadi misalkan anaknya masih kecil-kecil, kan nggak mungkin langsung dikasih anak untuk anak yang kecil. Maka di sana ada tanggung jawab orang tua untuk menjaga harta anak yatim ini. Ataupun kalau orang tuanya dua-duanya sudah meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil, maka di sana ada tanggung jawab wali untuk menjaga harta anak yatim ini. Jangan sampai walinya pula yang makan harta. Ya, ini jadi bahaya nih. Karena ketika ada seseorang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, maka ancamannya juga langsung disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap ketika kita makan hak warisan orang itu kita bisa aman santai-santai saja, ya. Apalagi ini harta anak yatim. Apa yang dimakan daripada harta anak yatim itu menjadi bara api dalam perutnya, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini bukan perkara yang ringan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di hari akhirat nanti, apalagi di dalam api neraka, itu jangan kita anggap cuman paling beberapa hari kita dibakar, habis itu kita masih masuk surga. Satu hari akhirat disebutkan dalam surah As-Sajdah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia.
Dan coba kita bayangkan hari ini dalam hitungan Masehi kita sudah mau masuk 2025. Ya. Dari awal Masehi sampai dengan detik ini ya, 2025, kalau kita konversikan ke hari akhir nanti, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Berarti dari awal Masehi sampai detik ini dalam hitungan akhirat baru 2 hari. Ya. Jangan kita anggap ini masalah sepele, ya. Apalagi ada sebagian orang yang dia menghalalkan segala cara untuk dia kuasai semua harta warisan. Termasuk ada yang sampai bersumpah dia bawa nama Allah untuk menzalimi hak saudaranya. Sumpah demi Allah, itu ada hak saya. Padahal hak dia sudah dia dapatkan dan sudah dijual di masa adik-adiknya masih kecil. Ya. Ketika dia bersumpah atas nama Allah untuk menzalimi hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara urutan ayat di dalam Al-Qur'an, setelah Allah menyebutkan porsi masing-masing ahli waris dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 12, kemudian An-Nisa ayat ke-13-nya balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, sedangkan ayat ke-14-nya adalah balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah, maka dia akan diberikan 3 ancaman. Yang pertama apa? Yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap perkara memakan harta saudaranya ataupun memakan hak waris secara zalim ini perkara yang ringan. Karena langsung Allah yang mengancam di dalam Al-Qur'an dengan 3 ancaman tadi. Ketika dia melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, yang pertama dia masuk neraka, yang kedua kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan yang ketiga baginya azab yang menghinakan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya bagi kita, ketika terjadi sengketa, lebih bagus posisi kita ini posisi yang dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Karena kalau kita menzalimi orang lain, maka ini juga akan mempengaruhi terhadap amal ibadah ataupun pahala amal ibadah yang telah kita bina. Karena di hari akhir nanti, pahala yang kita kumpulkan itu akan ditransfer dan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya, dan pada akhir nanti boleh jadi kita termasuk orang-orang yang merugi, yang mana kita telah banyak mengumpul amal-amal pahala, tapi karena kita banyak menzalimi orang lain, memakan hak orang lain, mengunjing orang lain dan sebagainya, sehingga pahala-pahala tersebut menjadi sia-sia dan akhirnya dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala untuk kajian pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله